Ya, selamat pagi. Kami dari Gereja Kasih Kristus El Shaddai Mamuju. Kami di sini lagi meninjau gereja yang di Korem ini, Pak. Kami lihat sungguh luar biasa ini keadaan gereja ini. Puji Tuhan. Gerejanya sangat luar biasa, Pak. Apa teksturnya bahkan Ya, saya juga bangga sekali, Pak. Kami lihat Iya. ini sangat luar biasa, Pak. Dan percis di sebelah kiri atau sebelah kanan kantor Panglima, Pak ya, Pak Danrem, Pak ya. Iya, iya, iya. Ini gereja yang akan terbangun nanti ini gereja bukan gereja El Shaddai, Pak, tapi ini gereja Aukumene. Ya. Jadi kebersamaan gereja Amin. di Kota Mamuju. Ya. Jadi kami mohon dukungannya, Pak. Dukungan doa dan dukungan kehadiran juga ya. Iya. Juga agar gereja di Aukumene di Korem ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Bisa selesai dan bisa jemaat bisa bergereja di tempat ini lagi dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini, Pak. Makasih. Ya. Boleh bertanya, Pak Sekretaris Jemaat GKKI El Shaddai. Kami dengar bahkan ada videonya yang lalu, banyak juga penontonnya, katanya Bapak mau berumah tangga, benarkah? Siap. saya tahun ini tahun 2024 memang membangun rumah tangga yang baru, Pak. Amin. Boleh media mengetahui, Pak, dari mana kalangan putri yang akan menjadi pendamping Bapak? Kalangan calon istri saya itu dia dari Kupang, Pak. Oh, Kupang. Kupang, oh, iya. Dia tamatan SMA juga, Pak. Ah, mantap, mantap ya. Jadi biarlah nanti saya yang ajari dia. Amin. Bagaimana Amin. dia hidup berumah tangga. Biarlah Amin. saya ajari dia bagaimana caranya mencari rezeki lah begitu. Jadi saya istilahnya saya bekerja sama lah begitu. Amin. Mencari nafkah sama-sama. Iya, namanya rumah tangga, Pak ya. Ya, supaya bisa rumah tangga saya baik, rumah tangga saya utuh. Dan doakan juga supaya rumah tangga kami ke depannya lebih baik lagi, Pak. Media senang sekali, Pak, mendengar itu. Dan apakah juga dilakukan secara adat Toraja lalu nasional atau bagaimana kira-kira? Karena posisi Bapak sebagai tokoh di gereja Tuhan di GKKI El Shaddai tentu akan mendapat dukungan moral dari FKGM dan kelompok-kelompok komunitas maupun ada sekarang namanya Persekutuan Pendeta-Pendeta dan Penginjil Indonesia, satu komunitas yang baru. Dan saya rasa yang terakhir adalah kira-kira bulannya berapa dan kami dari pihak media bagaimana nanti mengikutinya. Ada bocoran? Saya belum tentukan yang bulannya, Pak. Bulannya, waktunya, jamnya saya belum tahu karena kami mau rapatkan dengan keluarga dulu. Kami membicarakan dengan keluarga dulu supaya ketika sudah dirapatkan, ketika di semuanya bersama dengan keluarga, ya nanti ditentukan waktunya kapan, bulannya. Ya enggak bilang tahun ke depan tidaklah, tapi doakan saja. Ya saya juga orang dari Kalumpang, Pak. Oh, Kalumpang. Ya. Mungkin kami mau Ibu Magdalena yang RT 4 orang Kalumpang katanya. Ya, mungkin saya adakan dengan adat Kalumpang. Iya, betul. Oh, bagus, puji Tuhan ya. Iya, Ibu Magdalena bertanya RT kita kemarin. Saya orang Kalumpang, apakah Pak Restu ini orang Kalumpang? Iya, saya Kalumpang juga. Wow, bagus ya. Iya, baik. Terima kasih. Kita oke. Jadi sungguh luar biasa. Jadi jadi usahakan setinggi itu, Pak. Ya, silakan, Pak. Jadi saya juga ya. Saudara dari The National Committee yang sudah sejak hari Senin lalu di Mamuju. Memang kami saling mengajari, jadi beliau juga sudah punya channel yang kami kemarin sudah bentuk. Nama channelnya adalah Restu Frans Salamangi dengan Kolonel Daniel. Bersama Kolonel Daniel. Ya, keren. Togar jadi keren. Nanti channel itu akan makin bertumbuh. Amin. Sama seperti kami punya juga sudah mau. Saya lihat kemarin sudah tinggal 1000, jadi 15.900. Siap. Ya. Siap. Dan saya lihat Pak Restu juga semakin piawai juga melakukan, karena memang harus setinggi mata, Pak. Jadi pastikan di dalam gambar itu bagus saya. Jadi jangan lihat saya, lihat kamera ya. Siap. Dan inilah memang media yang harus kita punya sekarang, Pak Restu. Dan apalagi teman Bapak yang namanya Letnan Kolonel Dedi Tituler Dedi Kobuser,
dia justru sebenarnya diangkat, menurut saya ya, diangkat menjadi setingkat letnan kolonel perwira Wow, menengah luar adalah biasa. karena dia sudah begitu banyak ininya, subscribernya Oh, dan luar biasa. terkenal. Jadi Mantap, mantap. itu memang semacam penghargaan. Iya. Tapi menurut kami biaya hidup, cara hidup segala Iya. macam juga pasti akan didapat. Bahkan Betul. saya lihat dia perjalanan ke kodam-kodam dan ya lihat saja. Nah, tapi memang ya namanya bintang film ya, jadi kacamata. Kalau bapak mungkin nggak perlu kacamata. Jadi pemirsa, kami sudah berada di sini hari keempat ini. Waktu hari pertama memang tugas kami untuk korprapot dengan Danrem. Tetapi hari ini dan seterusnya dan berikut kami tadi sudah menerima berita dari Pak David, manajer Telkomsel Indonesia di Mamuju, sehingga kami akan memiliki jaringan Siap. jaringan yang setinggi dengan 16.000 subscriber. Jadi sudah demikian, tapi kemungkinan penyelesaiannya harus dengan pribadi dulu karena gereja belum bisa menanggulangi, begitu kata Pak Bunga dan lain-lain, sehingga itu akan jadi kemungkinan nanti pulang dari sini lalu tentu akan bagus. Dan sekarang ini kurang bagus karena semua produk bisa jadi itu kalau saya keluar. Masa memalukan betul, rumah Tuhan di jalan Andi Dai 50, jadi ya di situ juga kita lakukan. Dan hal-hal lain adalah bahwa di tempat ini menurut kami dari manajemen gereja, dari pengurus gereja, Pak Bunga tadi menjelaskan bahwa SKTM untuk tempat ini, artinya izin dari Korem untuk GKKI El Sadai sudah ada di sini, berupa surat dan segala hal. Jadi itu legalitas hukum, kedudukan hukumnya di sini. Kemudian beliau juga, Pak Bunga, sudah mendapat SKTM atau yang berkaitan dengan hukum di tempat yang lama. Di tempat yang lama itu yang sebelumnya di Jalan Hasanuddin katanya. Ini merupakan yang kedua. Dan saya pun dalam kaitan dengan proses di tingkat Kelurahan Binanga, kemudian Kepala Lingkungan RT Malinda, yang juga orang Kalumpang. Oh, Iya. Ibu Marlina, Pak. Iya, Ibu Marlina adalah orang Kalumpang dan dia menyatakan karena putrinya cantik-cantik belum Iya, ya. betul, Jadi cantik-cantik. dia langsung ingatkan itu. Kan daftar itu saya tunjukin. Sekretaris jemaat siapa ini katanya. Iya. Jadi cocok, Pak, ya. Iya. Dan semuanya akan berjalan dengan baik. Paling tidak hari Senin SKTM untuk GKKI El Sadai Mamuju dengan alamat Jalan Andi Dai 50, Iya. lantai 2, itu akan keluar dari Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi, Bapak Ayub yang ya. Tapi saya menduga bukan Pak Ayub yang mengeluarkan, saya rasa ke Kanwil karena itu merupakan kegiatan besar. Tapi ya kita terima sajalah gitu ya. Dan yang berikutnya setelah ini kita akan ke kantin orang Manado itu. Saya tanya, Pak, apa kesan Bapak, kesan dan pesan Bapak untuk gereja Okumene tempat ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Sekretaris Jemaat. Pertanyaan yang sangat mengharukan hati saya. Ya. Sekretaris Jemaat GKKI El Sadai bertanya, kesan saya yang sungguh luar biasa, rumah Tuhan seperti ini adalah abadi sepanjang masa. Amin. Ini untuk Kristen, di sana untuk Islam. Jadi ini merupakan karena ini nanti tataran tingkat provinsi, menengah ke atas pejabat-pejabat akan ke sini datang. Jadi benarlah hamba Tuhan yang telah menyiapkan ini tentu bersama dengan restu pada waktu-waktu yang lalu sehingga terbangun ini. Amin. Dan satu lagi Bapak Ibu, sesungguhnya sudah ada keramik yang 2 meter kali 80. Jadi itu nanti akan bagus misalnya di sini. Dibikin ininya, oh memang lebih bagus nanti dari, tapi nggak apa-apa, itu nanti jadi bagus juga. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa GRC itu Garuda Crocodile Tile akan kemudian. Tapi ya ini kita syukuri, di dalam nanti akan diambil oleh Pak Sekretaris Jemaat, sudah 40 kali 40, sementara masjid katanya, dan saya juga sudah lihat 60 kali 60, tidak salah apa-apa. Jadi kesan saya adalah berjuang terus karena memang kebenaran yang ada dalam diri kita yang diberikan Tuhan Yesus. Tuhan sendiri juga
memfasilitasi kebenaran di sana yang seolah-olah akan menghancurkan kebenaran kita, maka kita harus berjuang. Berjuang terus. Hanya berhenti apabila tembakan Salvador di dekat telinga tidak terdengar, karena sudah mati kan, sudah mau dikubur. Hanya di situ saja. Jadi kita berjuang. Bahkan ini sekretaris jemaat atas nama Restu Frans Salamangi, dia akan kami usulkan secara hierarkis seperti Letnan Kolonel tituler Deddy Kompuser. Beliau ini juga layak menjadi, dan kita akan lihat nanti bagaimana gerakannya, penampilannya, bahkan kami juga menipu. Demikian kesan dari saya. Ada pertanyaan lagi? Ya, sudah cukup, Pak. Ya, terima kasih, dan kita lihat ke dalam bagaimana suasana dalam. Setelah itu kita ke kantin. Ini sudah baru 10 menit rupanya. Iya. Ini masih lama, Pak, jadi kita ke kantin dulu. Iya. Iya, jadi sungguh luar biasa ini. Jadi ini, dan katanya ini sudah ada 500 kantong, Pak. Iya. Iya, jadi sudah sangat cukup. Karena ini kan katakanlah 23 kali 20, jadi memang perlu 500. Iya. Kita bikin 30 menit ini dan langsung dipancarkan nanti dari sana, dari kantin. Oh, dan suaranya aja udah ini, Pak. Coba kita nyanyikan lagu kita itu, Pak. Bahasa Indonesianya saja. Jadi kata-katanya ada lantangakah di tengah kesukaran sebabnya dosaku, datanglah pengharapan. Atau saya baca sebaris-baris ya? Ya. Di tengah kesukaran sebabnya dosaku, di tengah kesusahan sebabnya dosaku, datanglah pengharapan, ya Tuhan tolonglah. Datanglah pengharapan, ya Tuhan tolonglah. Meskipun jalan hidupku penuh susah perang berat, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang. Meskipun jalan hidupku penuh susah perang berat, Yesus pedoman hidupku. Yesus pedoman hidupku, beri aku menang. Selalu aku berdoa, ya Tuhan tolonglah. Selalu aku berdoa, ya Tuhan tolonglah, ya Tuhan tolonglah, ya Tuhan tolonglah. Aduh, terima kasih Pak Sekretaris Jemaat. Kalau lagu itu mungkin saya salah karena saya orang Batak kan, tapi saya hafal betul itu, Pak. Ini ada telepon masuk. Ini dulu, bisa ini. Lantanga kama parisan napo sabba dosaku, parang tu kaparanuan opuang tondongna. Lantanga kama parisan napo sabba dosaku, napo sabba dosaku, parang tu kaparanuan opuang tondongna. Moina masusalalanku, moina masusalalanku, magasang pasananku, Yesu arang katuangku, umbena kapataloan, tong-tong na mengkamoya opuang tunduyna, tong-tong na mengkamoya opuang tunduina, opuang tunduina, opuang tunduina. Aduh, mantap. Baru 15 menit, Pak. Jadi saya kira bagian berikutnya karena kita nanti ke kantin, saya begini. Iya, oke. Iya.
Ini luar biasa kolaborasi kita Pak. Di sini sangat bagus Pak, karena tidak boleh melawan cahaya dan dari sini bagus sekali. Jadi ya memang karena Bapak tadi menyupir motor, jadi memang pakai jaket. Kalau saya begini aja. Ada lagi yang mau disampaikan Pak, karena ini akan segera selesai nih. Iya. Dan ya, jadi memang tidak ada alasan lagi untuk yang kita doakan itu, yang kita rindukan itu, karena artinya mungkin begini Pak ya, karena model Tuhan Yesus kan mengalah sampai seperti orang anggap masa Tuhan mati katanya gitu kan. Jadi ya harus demikian. Dan saya dengar dari Pak Kasiter, Pak Kolonel Infanteri Victor Condro, pintunya juga sudah ada katanya yang bagus. Jadi ya. Iya. Soal apa tadi Pak Bunga bilang soal ketika nanti kita bikin apa bisa aja di ini dengan suatu kemegahan yang Tuhan berikan, tapi ya apapun jalannya ini ya kita syukuri kan. Dan saya lihat situasinya ada pengeras suara, berarti memang sudah dianggap Jumat juga bisa kan Pak, jadi nggak salah kita sini, apalagi bagus ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya tertarik itu Pak, salibnya itu luar biasa itu Pak. Hati-hati Bapak, jangan mundur. Ini karena ini kamera ini bagus, bisa didekatin Pak. Oh iya, luar biasa. Karena ini kan 10 kali Pak. Amin. Kamera ini hebat. Amin. Ini, waduh. Luar biasa. Wah, nanti kalau jadi ini, waduh. Iya. Ini kan nanti di tengah kan. Jadi ini baru 4,5. Waduh. Iya, karena 10 kali. Ini. Luar biasa Pak. Haleluya. Iya. Jadi memang ada. Dan memang jangan gemetar tangannya gitu. Oh bagus sekali ini Pak. Iya. Ya jadi nanti kalau jadi Pak, itu lagu itu sangat ini Pak. Karena tidak semua orang Toraja bahasa Indonesia dulu. Dan kombinasi suara kita keren Pak. Keren. Apalagi kepala kita sama. Apalagi kalau orang bilang duet kita. Iya betul. Jadi nanti duet dari GKKI, ya Gembala dan Sekretaris Jemaat. Ya, mantap. Nanti begini saja nanti Pak, kita boleh duduk, tapi kamera sudah saya atur untuk seperti ini. Jangan terlalu bawah. Kalau ini bagus nih. Kalau agak begini lebih bagus lagi. Jadi Bapak makin tinggi kelihatan. Nah gitu. Jadi harus belajar gitu. Nah itu. Baik, kita langsung ke sana Pak. Jadi nanti kalau ibadah Pak, bagaimana caranya ambil videonya Pak? Kalau ketika ibadah, itu nanti akan ketemu nanti apakah satu kursi kita, karena kalau berdiri seperti ini bisa jatuh, bahaya juga kan. Jadi harus betul-betul, dan saya udah berapa kali mengalami, tapi ya bebas semua, bahkan pernah masuk kolam kan. Jadi ada caranya nanti pasti, karena kita udah makin pengalaman. Kalau menurut saya sih nanti ini diletakkan di atas pundi-pundi itu, di atas peti itu. Paling bagus itu. Selalu saya bikin begitu. Jadi untuk yang khotbah, untuk mengambil dia, kalau kita maju ke depan itu mempengaruhi dia. Jadi lebih baik letakkan di situ. Agak lumayan itu. Cuma jangan begitu tinggi, mungkin segini aja gitu. Gitu. Bagus nanti itu Pak. Gitu. Di atas peti itu. Karena peti itu nggak akan dipindah kan? Nah gitu Pak, seperti itu. Kalau ada peti satu lagi ya, jadi kita kan punya 3 kamera. Wah, jadi semuanya nanti jadi percis, waduh luar biasa ya. Iya Pak, jadi ini istirahatkan dulu, ini bisa istirahatkan. Ini bagian akhir dari program di gereja dan kita akan ke kantin, karena di kantin kita akan upload ini. Dan sungguh terima kasih kepada Pak Sekretaris Jemaat, Pak ya. Dan inilah bagian akhir dari program kita. Karena kita mau sebentar ke sana, dan nanti kita ke sini tergantung dari panggilan ya. Karena belum ada orang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.